Subscribe channel ini agar kalian dapat info update sepak bola hari ini. Selamat datang di Bola Indonesia TV. Persebaya Surabaya mulai bergerak cepat menyusun kekuatan usai menutup Liga 1 Indonesia 2024-2025. Manajemen Green Force langsung meresmikan daftar pemain yang akan dipertahankan. Sebanyak 15 pemain lokal dan asing dipastikan tetap berseragam hijau musim depan. Ke-15 pemain tersebut merupakan pilar penting Persebaya Surabaya selama musim ini, baik menjadi pemain inti maupun pelapis. Performa mereka yang konsisten membuat manajemen tidak ragu mengamankan jasa mereka lewat kontrak multi-years. Penjaga gawang utama timnas Indonesia, Hernando Ari, telah menunjukkan kualitas luar biasa dalam menjaga mister gawang Persebaya Surabaya musim ini. Begitu juga dengan Andika Ramadhani yang tampil tangguh sebagai pelapis. Duet keduanya menjadikan lini belakang Green Force tetap solid sepanjang musim. Nama Tony Firmansyah juga jadi sorotan berkat penampilan gemilangnya musim ini. Pemain muda binaan internal itu diyakini punya prospek besar sebagai tulang punggung tim di masa depan. Sementara Malik Rizaldi menjadi senjata utama di sektor sayap. Kecepatan dan insting golnya menjadikan ia salah satu pemain lokal paling produktif musim ini. Keputusan mempertahankan nama-nama yang bertahan di Persebaya diumumkan langsung oleh Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda usai evaluasi menyeluruh tim pada musim lalu. Ia menegaskan pemain-pemain yang tampil konsisten dan berpengaruh besar akan tetap berkostum hijau. Pemain-pemain seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan Tony Firmansyah tetap akan bersama Persebaya musim depan, tegas Azrul Ananda. Bruno Moreira akan menjadi tulang punggung lini depan Green Force dengan kecepatan dan insting golnya yang tajam. Ia diyakini masih memiliki kontribusi besar untuk membawa Persebaya Surabaya bersaing di papan atas musim depan. Francisco Rivera juga tak tergantikan di lini tengah dengan visi bermain dan kreativitas yang menjadi penggerak serangan. Duetnya dengan pemain lokal akan kembali jadi kekuatan utama dalam skema permainan ofensif Persebaya Surabaya. Sementara itu, Dejan Tumbas menjadi tembok kokoh di sektor pertahanan yang tampil konsisten di hampir semua laga. Sosoknya dianggap krusial dalam menjaga kedalaman tim dan membangun transisi dari belakang. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, menegaskan sekitar 70-80% skuad musim ini telah diamankan dengan kontrak multi-years. Selain nama-nama tadi juga masih ada nama seperti Flavius Silva, Arif Catur, Rizky Dwi Pangestu, Mikael Tata, Dime Dimov, Randy Mai, Kade Raditya, dan Alvan Suaib yang dipertahankan Persebaya. Jadi inilah 15 pilar Persebaya yang jadi kerangka awal untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Masih banyak sekali nama yang dipertahankan, hanya akan menambah pemain baru di posisi yang dibutuhkan. Persebaya Surabaya juga ingin menghindari keputusan instan di bursa transfer yang seringkali tak sesuai harapan. Dengan pemain kunci yang bertahan, mereka hanya butuh penyempurnaan, bukan perombakan besar-besaran. Azrul menyebut mayoritas pemain inti sudah diamankan sejak musim lalu demi membentuk skuad yang solid. Ini menjadi bukti keseriusan manajemen membangun tim dengan pondasi kuat, bukan hanya sekedar mengejar hasil jangka pendek. Strategi ini juga menunjukkan Persebaya Surabaya ingin menjadi klub profesional yang tak hanya bersaing tapi juga berkarakter kuat. Kesetabilan dalam skuad diharapkan mampu membawa Green Force berbicara banyak pada musim depan. Dengan hanya sedikit sentuhan baru, skuad ini diyakini bisa naik level dan benar-benar menantang gelar juara yang telah lama dirindukan.
Para supporter juga diharapkan terus memberikan dukungan penuh dalam proyek jangka panjang ini. Chandra menambahkan pemain-pemain anyar yang akan direkrut pun bakal langsung diikat kontrak multi-years. Tujuannya agar mereka bisa segera beradaptasi dan menyatu dengan filosofi permainan Persebaya Surabaya. Langkah ini juga akan menghindarkan klub dari keputusan dadakan di tengah musim yang bisa mengganggu keseimbangan tim. Selain mempertahankan 15 kerangka punggawa lama, Persebaya juga langsung menunjuk Eduardo Perez Moran sebagai pelatih baru menggantikan Paul Munster. Pelatih asal Spanyol itu resmi diumumkan melalui akun media sosial Persebaya. Eduardo akan dibantu dengan asisten pelatih yang disebut sebagai kabinet kepelatihan. Dalam susunan kabinet tersebut, Usto Nawawi masih dipercaya menjadi asisten bajul ijo. Kabinet kepelatihan yang akan menahkodai Green Force yaitu Eduardo Perez Moran sebagai pelatih kepala, Shin Sang-gyu dari Korea sebagai asisten pelatih, Usto Nawawi sebagai asisten pelatih, dan Felipe Americo Martins Gonçalves dari Brazil sebagai pelatih kiper. Terlihat jelas Persebaya mempersiapkan timnya sangat-sangat matang. Pelatih baru dan pemain yang dipertahankan, mereka akan menjadi tulang punggung dalam meraih target yang lebih tinggi di musim depan. Kombinasi pengalaman, kualitas, dan loyalitas membuat mereka semakin matang dalam skuad. Musim 2025-2026 akan menjadi pembuktian bagi Persebaya Surabaya, mereka siap naik ke level berikutnya. Tak hanya soal posisi klasemen, tapi juga dalam menyuguhkan permainan atraktif yang membanggakan kota Surabaya. Dengan fondasi yang kuat dan komposisi skuad yang stabil, Green Force punya peluang besar menantang gelar juara. Dukungan manajemen, pelatih, pemain, dan supporter menjadi kekuatan utama dalam meraih ambisi besar tersebut. Akankah musim depan giliran Persebaya yang merasakan gelar juara BRI Liga 1? Tulis prediksi kalian di komentar.